Halo semuanya dan selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Reovan Wilfred Sakbana dan bersama rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Putuan Sentanu. Perkenalkan nama saya Ibnu Gede Mahendra. Perkenalkan, nama saya Imadi Adi Wiranata. Perkenalkan nama saya Makarius Del Piero. Baik, pada video kali ini kami akan memecahkan sebuah studi kasus dalam manajemen proyek menggunakan network diagram dan critical path method atau CPM. Kasus yang kami angkat dalam proyek ini yaitu pembuatan sistem informasi rental mobil. Baik, yang berikutnya dalam proyek ini terdapat 6 aktivitas, yaitu dari A sampai F dengan durasi dan ketergantungan sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas A, berdurasi 2 hari tanpa ketergantungan. Yang kedua, aktivitas B, berdurasi 5 hari bergantung pada aktivitas A. Yang ketiga, aktivitas C, berdurasi 3 hari bergantung pada aktivitas B. Yang keempat, aktivitas D, berdurasi 4 hari juga bergantung pada aktivitas B. Yang berikut ada aktivitas E, berdurasi 6 hari bergantung pada aktivitas C. Dan aktivitas F, berdurasi 5 hari bergantung pada aktivitas D. Nah, berdasarkan data tersebut, ada 3 tujuan utama yang akan kita capai dalam video ini sesuai dengan soal yang diberikan. Yang pertama, kita akan membuat network diagramnya untuk memvisualisasikan alur kerja proyek. Yang kedua, kita akan menentukan jalur kritis, yaitu critical paths dari diagram tersebut. Dan yang ketiga, kita akan menghitung total durasi proyek serta menentukan nilai float atau waktu fleksibel untuk setiap aktivitas yang tidak berada di jalur kritis. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyusunan network diagram. Berdasarkan ketergantungan pada aktivitas yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menyusun network diagram dalam bentuk ADM atau AOA, yaitu menggunakan node berbentuk lingkaran dan tanda panah sebagai aktivitas yang menghubungkan antara node titik mulai dan titik selesai. Node pertama ke node kedua, aktivitas A durasi 2 hari, karena aktivitas A tidak ketergantungan dengan aktivitas lain sehingga dibuat pada node awal. Node kedua ke node ketiga, aktivitas B durasi 5 hari, karena aktivitas B ketergantungan dengan aktivitas A. Yang artinya, aktivitas B bisa diselesaikan apabila aktivitas A selesai. Yang node ketiga ke node keempat, aktivitas C durasi 3 hari, karena aktivitas C ketergantungan dengan aktivitas B yang artinya aktivitas C bisa diselesaikan apabila aktivitas B selesai. Node ketiga ke node kelima, aktivitas D durasi 4 hari, ini sama juga aktivitas D, ketergantungan dengan aktivitas B, yang artinya aktivitas D bisa diselesaikan apabila aktivitas B selesai. Node keempat ke node keenam, aktivitas E durasi 6 hari, karena aktivitas E ketergantungan dengan aktivitas C, yang artinya aktivitas E bisa diselesaikan apabila aktivitas C selesai. Node kelima ke node keenam, aktivitas F berdurasi 5 hari, karena aktivitas F ketergantungan dengan aktivitas D, yang artinya aktivitas F bisa diselesaikan apabila aktivitas D selesai. Jadi diagram ini mengembangkan bagian aktivitas yang berkaitan dengan dalam urutan apa aktivitas tersebut harus dikerjakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Del. Langkah berikutnya adalah menghitung early start dan early finish. Rumus yang kami gunakan yaitu early finish sama dengan early start plus durasi, yang dimana metode ini dilakukan dari kiri ke kanan, dan jika ada 2 panah, maka kita akan pilih angka yang terbesar. Dan nilai early finish dari suatu aktivitas akan menjadi early start untuk aktivitas berikutnya. Berikut format diagram AOA atau activity on arrow. NO sama dengan node, A sama dengan aktivitas, DR sama dengan durasi, ES sama dengan early start,
EF sama dengan early finish, LS sama dengan late start, dan LF sama dengan late finish. Berikut untuk perhitungannya, aktivitas A early finish-nya 0 dikarenakan awal dimulainya proyek, dan berdurasi 2 sehingga early finish A sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2. Untuk aktivitas B, early start-nya 2, durasinya 5 sehingga early finish B sama dengan 2 plus 5 sama dengan 7. Untuk aktivitas C, early start-nya sama dengan 7 sehingga early finish C sama dengan 7 plus 3 sama dengan 10. Untuk aktivitas D, early start-nya 7 dan durasinya 4 sehingga early finish D sama dengan 7 plus 4 sama dengan 11. Untuk aktivitas E dan F, early start-nya sama dengan 10 sehingga early finish E sama dengan 10 plus 6 plus sama dengan 16. Untuk aktivitas F, early start-nya 11 sehingga early finish F sama dengan 11 plus 5 sama dengan 16. Maka early finish yang kami gunakan itu sama dengan 16 karena nilainya sama dan tidak ada nilai besar dan kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Wiranata. Oke, selanjutnya di sini kita mencari nilai LF dan LS. Jadi LF itu yaitu late finish, yang dimana waktu yang paling lambat untuk menyelesaikan suatu proyek, dan LS itu late start, yaitu waktu yang paling lambat untuk menyelesaikan awal dimulainya suatu proyek. Adapun rumus untuk mencari LF dan LS yaitu yang pertama, dalam mencari LS ini kita bisa mencari dengan cara LF itu kurangi durasi, yang dimana pada metode ini itu dihitung dari aktivitas yang paling kanan ke kiri, dan jika ada dua panah, ini akan ditentukan oleh angka yang paling terkecil. Adapun untuk mencari LF ini ditentukan oleh LS aktivitas yang berikutnya. Berikut perhitungannya itu dimulai dari yang paling kanan, yaitu mencari LF pada aktivitas E dan F, yaitu 16. Kenapa 16? Karena didapat dari EF yaitu early finish, sehingga melanjutkan dari early finish tersebut. Perhitungan awal, untuk mendapatkan aktivitas pada E, nilai LS-nya ini dihitung dari 16 dikurangi 6, yaitu durasinya, sehingga menghasilkan 10 pada aktivitas E. Terus pada aktivitas F, ini perhitungannya yaitu 16 dikurangi dengan durasi F, yaitu 5, sehingga menghasilkan 11. Lanjut ke aktivitas D, yaitu dengan perhitungan pada LF, aktivitas D 11, dikurang dengan durasi D, yaitu 4, sehingga menghasilkan LS-nya 7 pada aktivitas C. Selanjutnya pada aktivitas C, di sini mendapatkan dari LF-nya 10 dikurang dengan durasinya 3, sehingga menghasilkan LS-nya 7. Nah, ketika hasilnya sama dengan C sama D, dan tidak ada nilai yang besar dan terkecil, maka dimasukkan angka 7. Terus selanjutnya ke aktivitas B, yaitu didapat dari LF-nya 7, dikurang dengan durasi 5, sehingga menghasilkan LS-nya pada aktivitas B, yaitu 2. Terus lanjut ke aktivitas A, yaitu didapat dari LF 2 dikurangi dengan durasi 2, sehingga menghasilkan LS pada aktivitas A, yaitu 0. Dari semua penjelasan tersebut, dari diagram tersebut, ini sudah dapat ditentukan bahwa total durasi proyek itu yaitu 16 hari, yang dilihat dari aktivitas yang paling terakhir. Oke, sekian dari saya. Saya lanjut ke teman saya. Baik, saya akan membahas tentang penentuan total float dan jalur kritis. Setelah mendapatkan nilai ES, EF, LS, dan LF, kita bisa menghitung total float menggunakan rumus total float TF sama dengan LS dikurangi ES atau LF dikurangi EF. Berikut perhitungannya menggunakan LS dikurangi ES. Aktivitas A sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Aktivitas B, 2 dikurang 2 sama dengan 0 hasilnya. Aktivitas C, 7 dikurang 7 sama dengan 0. Aktivitas D, 7 dikurang 7 sama dengan 0. Aktivitas E, 10 dikurang 10 sama dengan 0. Aktivitas F, 11 dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi karena hasilnya 0 semua,
maka semua aktivitas kritis dan tidak ada aktivitas yang tidak berada di jalur kritis. Dan terdapat 2 jalur kritis yaitu dari aktivitas A, B, C, E, dan aktivitas A, B, D, F. Nah, dari hasil rekapan dari semua nilai yang sudah dicari, berikut adalah kolomnya. Baik, jadi kesimpulannya, dari hasil analisis ini kami simpulkan bahwa seluruh aktivitas merupakan bagian dari jalur kritis. Artinya, tidak ada ruang untuk penundaan dalam aktivitas manapun. Jika satu aktivitas tertunda, maka seluruh proyek juga akan tertunda. Baik, saya serahkan kembali kepada Irfan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami telah menunjukkan bagaimana cara membuat network diagram, menentukan jalur kritis proyek, serta menghitung total durasi dan nilai float untuk setiap aktivitas. Semua tujuan dari soal yang diberikan di awal kini telah terjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap video ini bermanfaat bagi teman-teman dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih.